saya Putri Lia Aminah dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang M5, yaitu market dan mutu, manajemen keperawatan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengkajian dari M5, yaitu market dan mutu. Yang pertama, bagaimana gambaran karakteristik pasien di ruangan, asal daerah, tingkat pendidikan, pekerjaan. Berdasarkan pengajian yang telah dilakukan, pasien yang berada di ruang B Tunisa 1 kebanyakan berasal dari daerah Pati, Rembang, Demak, Sayung, Semarang, Kendal, dan Jepara. Sedangkan untuk tingkat pendidikan di ruang B Tunisa 1 ini bermacam-macam dari PAUD, TK, SD, dan sedangkan untuk pekerja belum ada. Karena pada ruangan ini adalah untuk ruangan anak, sehingga rata-rata pasien yang dirawat di sini masih sekolah atau belum sekolah. Yang kedua ada apakah usaha yang dilakukan ruangan untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien. Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan, beliau mengatakan untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien, ruang B Tunisa 1 memiliki in-house training untuk pelatihan dari pihak rumah sakit, sehingga bisa disimpulkan bahwa dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait dengan mutu. Untuk mutu itu sendiri adalah tingkat layanan kesehatan yang konsisten dengan pengetahuan profesional yang diperbarui dan memungkinkan diperolehnya hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada apakah ada unit penjaminan mutu di ruangan. Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan, beliau mengatakan bahwa terdapat penjaminan mutu di ruang B Tunisa 1. Dengan dibuktikannya terdapat banyak macam-macam mutu penjaminan di rumah sakit. Salah satunya adalah angka kejadian pasien jatuh, komunikasi teknik SBAR. Selanjutnya yang nomor 4, apakah unit penjaminan mutu sudah diberi bekerja dengan optimal? Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan, beliau mengatakan bahwa tugas penjaminan mutu tersebut dilakukan setiap hari dan telah dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mutu pelayanan. Unit penjaminan mutu sendiri telah bekerja dengan optimal, di mana setiap masing-masing ruangan itu telah terdapat PIC mutu sehingga telah terdapat tugasnya masing-masing. Yang kelima, bagaimanakah gambaran mutu pelayanan di ruangan? Gunakan instrumen mutu. Ada tingkat kepuasan pasien. Berdasarkan pengkajian untuk tingkat kepuasan pasien, insya Allah sudah 100%. Selanjutnya ada pasien safety. Angka kejadian pasien jatuh, angka kejadian dekubitus, angka kejadian luka akibat restrain, angka kejadian medical error. Yang pertama ada angka kejadian pasien jatuh. Tidak ada 0 angka kejadian pasien jatuh di ruangan B Tunisa 1. Kepala ruang mengatakan tidak ada angka kejadian pasien jatuh. Selanjutnya angka kejadian dekubitus tidak ada atau 0. Angka kejadian dekubitus. Perawat selalu memonitor pasien agar tidak terjadi dekubitus. Selanjutnya ada angka kejadian luka akibat restrain. Tidak ada atau 0 angka kejadian luka akibat restrain, dan bahkan hampir tidak ada pasien restrain di ruang B Tunisa 1. Selanjutnya ada angka kejadian medical error. Tidak ada atau 0 angka kejadian medical error. Untuk angka kejadian medical error kecil, tidak ada atau tidak sering terjadi. Selanjutnya ada tingkat pengetahuan pasien. Berdasarkan pengkajian, tingkat pengetahuan pasien melalui edukasi dan insya Allah pasien sudah mengerti. Terutama untuk pasien baru harus mengetahui seperti kepatuhan cuci tangan, pengamanan bed pasien agar tidak jatuh, pemakaian gelang identitas agar tidak tertukar dengan yang lain. Lalu ada pemenuhan kebutuhan personal hygiene. Berdasarkan pengkajian, pemenuhan kebutuhan personal hygiene sudah disosialisasikan dan sudah diajarkan. Pasien dan keluarga pasien sebelumnya sudah diedukasi terlebih dahulu. Dan selama edukasi, sebagai tanda pasien sudah mengerti
ada tanda tangan dari keluarga pasien yang sudah diberikan edukasi. Setelah itu umpan balik lagi, kita tanya dari pasien, kemudian kita tanya apakah dia tahu tentang bagaimana mencuci tangan, apakah dia tahu kenapa harus cuci tangan. Jika dia bisa menjawab, tandanya dia sudah mengerti atau sudah mengetahui. Dan jika dia belum mengetahui, kita bisa berikan reedukasi lagi. Baik, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.